teman-teman semua, balik lagi di podcast Dadakan. Jadi kali ini saya mendatangkan dua bintang tamu yang spektakuler dan luar biasa ini. Boleh diperkenalkan Mas Mbak? Oke, aku Hana. Halo, aku Haida. Oke, ada Mbak Hana dan Mas Haida. Jadi gimana kabarnya nih Mas Mbak? Kalau aku sendiri baik-baik aja sih. Kalau aku sendiri ya gini-gini aja, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Jadi sekarang kesibukannya ngapain nih Mas Mbak? Coba. Mungkin dari aku dulu ya. Kesibukannya mungkin sekarang fokus kuliah dulu ya, mempelajari hal-hal yang baik-baik dari ilmu perkuliahan. Kalau boleh tahu semester berapa Mas? Baru semester 2. Kuliah di mana? Waduh Pak, lagi ambis-ambisnya ya semester 2. Oke, jadi baru awal ya mungkin. Iya. Masih ambis-ambisnya gitu. Kalau boleh prodi apa? Boleh tahu? Aku prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sama. Iya sama. Jangan-jangan sekelas ya? Aduh sekelas. Oke. Kalau Mbaknya sendiri? Aku sendiri kesibukannya kuliah juga, tidur juga itu termasuk kesibukanku. Oke. Dan semester 2 juga dari PBSI juga. Wow, PBSI. Kalau boleh tahu nih, kenapa sih kalian milih PBSI? Siapa dulu? Saya dulu. Ya. Duh, kenapa ya? Sebenarnya juga nggak tahu sih, pengen aja gitu ngambil PBSI. Kan siapa tahu kan kadang tuh ada orang yang milih jurusan tuh karena orang tuanya atau kemauan sendiri atau memang hobi begitu. Menghindari matematika, tapi ada statistika. Oke, jadi Mbak sekarang ngerasa soal jurusan nggak? Enggak. Oke. Dikit sih, dikit. Alhamdulillah, udah terlanjur nyembuh ya Mbak. Iya, Tinggal udah dijalanin bisa. aja. Kalau Mas Haidar sendiri? Kalau diceritain sedikit panjang nih Pak, history. Ya, wah Mas diceritain aja. Mungkin dari teman-teman denger ya, aku cerita dulu. Aku dulu latar belakangku olahraga ya Pak. Ya. Jadi dari kelas 1 SMP, nah aku tuh sepak bola terus. Mulai ikut SSB dan sampai SMA tuh sebenarnya aku kelasku tuh kelas khusus olahraga gitu Pak. Jadi namanya KKO. Di SMA aku tuh ada kelas khusus olahraga gitu. Jadi di kelas tuh ada yang renang, ada yang sepak bola, ada yang silat dan lain-lain juga. Nah aku di situ sepak bola. Tapi di tengah-tengah jalan atau di kelas 1 SMA ya, Mbak. Nah aku tuh tertarik dengan kepenulisan gitu. Ya. Entah kenapa ya. Tapi aku ada alasan karena mengapa aku tuh tertarik pada kepenulisan gitu loh. Awalnya tuh dari sebuah lagu ya, Pak. Lagu-lagu nyanyi Jason Ranti kalau tahu. Oke. Nah itu. Nah kayak gitu kok kayak di dalam itu kayak indah gitu loh Pak, di dalamnya itu. Nah dari situ aku sudah mulai nulis lah Mbak, nulis puisi sampahku dulu ya Pak. Nah itu. Jadi dulu SMA tuh aku nulis tapi masih sepak bola. Jadi dua-dua profesi itu aku jalanin gitu Mbak. Nah di pertengahan SMA aku memutuskan untuk keluar dari sepak bola, dalam arti di sini aku cita-citaku besok nggak olahraga lagi. Nah di situ aku observasi lah jurusan-jurusan yang ada di universitas. Nah di sini PBSI yang paling cocok sama aku. Jadi yang olahraga aku tinggalkan, yang PBSI aku masukin. Walaupun di sini aku tuh PBSI mana aja aku masukin Mbak. Universitasnya aku nggak gas. Tapi ini aja, yang penting PBSI ya. Berarti Mas sekarang mendalami banget ya apa sastra-sastra gitu. Iya sih. Udah gondrong. Indie banget gitu. Emang kadang kita dari kecil tuh kayak punya mimpi nih, tapi nanti misal di pertengahan jalan atau kita beranjak dewasa tuh pasti kita berubah pikiran gitu kan. Iya. Emang kadang realita tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain kuliah, punya hobi nggak sih? Aku sendiri nggak punya sih. Terus ngapain Mbak selain kuliah? Apa yang Mbak lakuin? Itu tadi kuliah, pulang, tidur, kerjain tugas, cuma itu doang. Terus kupu-kupu berputar ya, di situ. kupu-kupu ya. Kalau Mas sendiri? Kalau aku kembali lagi ke persoalan awal tadi, kesukaan gue Pak. Mungkin aku di rumah hobiku ya cuman nulis sama baca aja Pak. Tapi di sini aku menulis prosa dan puisi. Jadinya aku observasi tulisan-tulisan orang untuk mengembangkan ide yang baru-baru lagi gitu Pak. Cuman itu.
Kalau boleh tahu Mas ini misal membuat karya sastra ya, Mas tuh dapat inspirasi dari mana sih, kayak misal dari cerita orang atau cerita Mas sendiri atau gimana gitu? Kalau inspirasi itu kompleks ya Mbak, jadi bercampur-campur gitu loh. Kan ada yang namanya unsur intrinsik dan ekstrinsik ya Mbak. Nah itu aku campur adukan, misal aku ada pengalaman sedih, nah di situ aku implementasinya tuh misal menggambarkan suatu kesedihanku, tapi di sini aku menyimpulkan dengan gambar yang lain gitu Mbak. Misal hidupanku di sini kan kalau aku gambarkan secara langsung itu kan nggak menarik ya Pak. Nah di sini aku menyimpulkan dengan simbol, misal sini tumbuhan. Nah dari akar itu aku menyimpulkan itu aku bayi. Nah dari akar nanti kok tumbuh ke batang macam gitulah Pak. Jadi sampai berbuah kayak gitu. Oke. Bagus ya Mas Haidan. Semoga Mas Haidan nih selalu maju. Iya benar. Ajak temennya kalau maju. Oke. Kan kalau boleh tahu kalian ini dari kecil ya di Jogja ya? Iya. Iya. Layaknya dari Jogja. Oke. Saya kan orang dari luar Jogja nih. Nah, saya cuma pengen tahu apa ya? Kayak Jogja tuh di mata kalian tuh kayak gimana sih? Kan kalian dari kecil di sini ya. Kalau boleh diceritakan dikit aja. Duh, Masnya dulu deh. Oke, Mas Haidan dulu. Kalau aku sebagai anak yang lahir tahun 2000, kebetulan aku 2004 ya Pak. Tahun 2004 sampai sekarang berarti hampir 18 tahun lah aku hidup. Nah, aku dari kacamataku sendiri, Jogja sekarang sama yang dulu itu berbeda. Berbedanya mungkin aku menjelaskan sedikit aja. Kalau takut ada polisi kultur Jogja ini gak gini, nanti kan aku yang salah. Nah aku membedakan seorang Jogja, tempat Jogja itu yang dahulu tuh lebih kayak gimana ya, lebih tenang gitu Mbak, lebih asli. Jadi itu ruang lingkup Jogja tuh hanya orang-orang Jogja tertentu. Berbeda dengan sekarang ya, teman-teman sendiri juga tahu Jogja itu udah dimasukin kayak pendatang-pendatang gitu Mbak. Jadi suatu Jogja itu orang-orangnya tuh udah gak asli Jogja gitu Mbak. Jadi semakin sedikit orang-orang ciri khasnya hilang. Ya, kulturnya campur lah gitu. Ya seiring globalisasi juga. Kalau dari Kalau aku dari kecil emang di Jogja, tapi nggak ke kotanya gitu loh. Aku lebih ke daerahku sendiri gitu. Kalau di daerahku sendiri ya biasa-biasa aja, yang rasanya cuma gitu-gitu aja. Nah waktu kuliah ini aku mau keluar dari zona nyaman gitu. Akhirnya aku ke kotanya, agak shock juga ya sebenarnya masuk ke kotanya ini. Agak shock. Nah terus kan kalau di sana itu polisinya tuh belum polisi yang tilang gitu loh, masih polisi yang manual. manusia ya. Gitu. Nah nanti kalau ada yang nggak pakai helm langsung ditilang gitu. Nah kalau di sini kan cuma lewat plat nomor ya dimasukin itu. Tuh. Terus di sini kan banyak juga yang keluar nggak pakai helm kemana-mana, nggak pakai helm tuh juga kayak ini anak nggak takut apa ya jatuh apa gimana gitu. Terus banyak aksi kejahatan juga ternyata di sini. Kalau saya sendiri ya sebagai pendatang ya Kak, saya juga merasakan kalau misal dulu ekspektasi saya ketika masuk di Jogja itu kayak ya aman, damai, tentram begitu. Tapi setelah saya selama beberapa bulan di sini, saya baru merasakan ternyata nggak seaman itu. Maksudnya tuh nggak sesuai ekspektasi saya gitu. Tapi di sisi lain juga saya bersyukur karena Jogja ini tempatnya asik sih. Ada bukan asik. Karena banyak tempat-tempat wisatanya, terus makanannya juga murah-murah dibanding di tempat saya gitu. Tapi aku mau tanya Mbak, sebelum kuliah ini apakah Mbak Rani ini pernah ke Jogja belum? Sebelum kuliah ya? Pernah Mas, saya dulu waktu tahun 2018 saya tuh ke Jogja datang ke wisudanya kakak saya. Terus terakhir tahun 2019 juga itu karena pengen nonton konser aja sih. Apa itu? Pas apa ya? Silau saya. Oh alah. Saya pengen banget Mas. Keren. Asli Jogja ya. Saya kalau saya itu kalau masalah tentang hobi atau kesukaan kalau bisa diusahakan. Karena termasuk apa ya? Wishlist. Iya, termasuk wishlist itu harus kesampaian gitu. Kalau nggak sekarang kapan lagi ya? Oh, iya sih. Kan masih muda juga.
mindset anak muda banget ya. Oke, kalau kita bahas tentang Jogja kan kemarin baru ada kejadian ya, kerusuhan ya. Menurut pandangan Mas dan Mbak sendiri itu bagaimana tanggapannya? Iya Mbak dulu. Tanggapan tentang apa dulu ini? Ya kemarin terjadi. Oh ini tanggapan aku ya, janganlah kayak gitu. Maksudnya kan bisa diselesaikan dengan cara damai gitu, tapi kan setiap pemikiran orang kan berbeda-beda. Mengerikan juga sih. Kamu sendiri? Kalau aku baru jujur aja pertama kali melihat kerusuhan yang antara kayak bahasanya guru persilatan gitu loh. Iya, Sama iya. supporter kan itu kayak baru pertama kali aku. Iya biasanya kan antara supporter dan itu supporter ya. gitu loh. Nah, aku ya sebagai warga Jogja ya disayangkan gitu loh, kayak sama-sama Jogja nih. Apalagi kan perguruan silat kan itu juga besar ya, malah bawa-bawa yang luar DIY juga tuh Mbak itu. Malah suruh ke Jogja untuk hancurin Jogja sendiri. Nah, ini gimana ya? Ya kalau kayak gitu kan malah ya Mas, mengancam kedamaian dan keamanan Nah, iya. kota Jogja. Iya, itu kan ya. Apalagi orang-orang Jogja itu juga pada ikut-ikutan melindungi. Iya sih ya. Jadi ya sangat disayangkan aja lah sama-sama orang yang Jogja, dan seharusnya tuh ya setiap kelompok bisa saling melengkapi gitu loh untuk menyamankan Jogja aja kembali gitu. Oke. Sensor topiknya agak mengerikan. Oke, kita cukup aja ya. Kita ganti topik aja nih. Nih, Mas dan Mbak ini kira-kira punya planning nggak sih buat kedepannya? Maksudnya setelah lulus kuliah nih mau ngapain? Gitu. Dulu ya. Untuk planning saat ini bisa ini kayak wishlist sih sebenarnya, kayak bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun, terus habis kuliah kerja. Yang kerja apa nih Mbak? Kan Mbak nih masuk pendidikan, Mbak nih sebenarnya memang mau jadi guru atau memang Sebenarnya nggak mau jadi guru sebenarnya. Kayak gini loh, misalnya aku kan di keguruan, tapi kalau aku dapat pekerjaan yang nilainya lebih besar dari perguruan ini, aku ambil yang lebih besar gitu. Oke, berarti sekarang yang penting kuliah dulu gitu ya? Iya, kuliah dulu. Gak apa-apa Mbak sama Cari gelar dulu gitu ya. Kalau Masnya sendiri? Kalau aku ya bismillah lulus sama Mbak Ana juga, sama Mbak Rani juga umlot gitu. Amin, ya Allah. Terus aku punya planning habis ini lanjutin S2 langsung gitu. Jadi aku habis ini langsung S2-nya aku berharap ke sastra ya Mbak, ke sastra Indonesia. Nah untuk kedepannya lagi aku tuh pengen jadi dosen sebenarnya Mbak. Dosen. Nah tapi dari satu sisi yang lain, dosen tuh aku anggap nyambi gitu Mbak. Jadi yang utama nulisnya. Oke. Iya. Kan aneh ya. Dosennya cuma sampingan Kebalik ya, kebalik ya. Aneh gitu ya. Makanya dari itu saya aku ini gimana ya, mengobservasi sebuah tulisan atau karya sastra yang lebih dalam gitu Mbak, supaya aku tuh lebih meningkat wawasannya untuk menulis. Jadi ya gitu. Intinya yang pertama malah penulisannya Mbak, seorang penulis lah. Yang kedua baru mengajarnya. Gitu ya. Beda ini memang beda. Tapi gak apa-apa Mas. Semua yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, ada manfaatnya. Pasti kan kita memilih itu nggak sembarang milih gitu. Pasti kan ada tujuan tersendiri. Kalau Mbak Rani sendiri gimana Mbak habis ini? Aduh kalau saya mah gimana ya Mas? Pasrah aja sih. Begitu Mbak. Sebenarnya kalau dibilang pengen jadi guru ya pengen, cuman sama kayak Mbak Hana tadi, kalau misal ada peluang yang lebih lebih Besar ya? ya lebih besar gitu, ya saya bakal pilih yang lebih besar. Apakah ini Mbak Rani itu setelah lulus ini kan pendidikan tuh ya? Nanti ada planning pilihan untuk pulang lah, untuk mengabdi di daerah Mbak Rani di mana Mbak? Di Kalimantan. Kalimantan lah, untuk mengajar di Kalimantan atau lanjutin dulu ntar mengabdinya belakangan? Enggak, kayak saya pengen pulang dulu Mas. Kalau pulang mau ngajar di sana tuh ya? Ya Atau di pulang sana aja? aja, di sana aja, di sana. Oh. Karena kan Iya. sekalian nemenin keluarga. Oh iya sih. Karena sejujurnya saya di sini juga kurang ya, Serak. bukan kurang kerasan lah ya. Oh, nah iya. seperti itu. Masih homesick ya. Iya, jadi saya masih sering kepikiran rumah gitu loh. Oh iya sih. Iya. Kalau misal nih kuliah nih misal bisa pindah tanpa mengulang, pasti saya bakal pindah. Apa Mbak, ada sesuatu yang mungkin ada
untuk apa di rumah gitu ada sesuatu yang harus dijaga mungkin atau keluarga kan, misal ibu Mbak Rani punya anak, nah Mbak Rani itu sebagai anak berapa gitu harus menjaga orang tua gitu loh. Ya, kan jadi gini Mas, saya kan 3 bersaudara, Oh. saya anak tengah. Oh, Jadi kakak saya ini mau nikah, otomatis dia kan ikut keluarganya Yeah. bikin rumah sendiri seperti Yeah. itu. Nah ini buat adik saya ini, dia tuh baru mau masuk SMA. Jadi hitungannya nanti kalau dia lulus SMA, otomatis saya harus lulus kuliah dan Yeah. pulang nemenin orang tua saya. Gitu. Terus adiknya Mbak Rani mau keluar juga atau di sana? Kuliah di Ya sana? sepertinya keluar juga ya, Oh, karena oke. di keluarga saya tuh kalau misal ini yang satu kuliah di Jawa, semuanya harus di Jawa juga. Oh, wah. Jadi kayak disamaratakan seperti itu. Kan aku banyak melihat kasus seperti ini kan, sebagai anak terakhir kan kudu di rumah gitu loh. Jadi Ya. harus di rumah untuk menjaga orang tua gitu. Seperti aku kan anak terakhir juga. Aku kalau kuliah kan nggak boleh keluar-keluar gitu loh. Harus menjaga saudara-saudara juga kayak gitu kasusnya. Tapi ini malah anak tengah-tengah ya. Sebenarnya lebih saya tuh lebih mikir aja sih Mas, maksudnya kasihan adik saya gitu. Adik Iya. saya juga butuh kuliah gitu. Hmm. Jadi biar dia kuliah dulu, saya yang pulang gitu. Iya, iya. Ya agak sedih ya sebenarnya. Kita ganti topik aja. Oke. Jadi dibuat Mas dan Mbak punya apa ya? Pesan nggak sih buat ini penonton gitu? Coba Ana dulu. Nanti pesan satu-satu. Apa ya? Kejarlah mimpi walau mimpi nggak mau dikejar. Oke. Jadi kayak ibaratnya nggak jadi Mas. Ayo. Ayo nggak jadi. Ayo lanjut aja Mas. Nggak jadi. Saya hilang. Mungkin aku ingin membagi prinsip hidup saya ya, Mbak Ani. Oke. Bunyinya gini. Aku tidak senang saat senang dan aku tidak sedih saat sedih. Artinya? Jadi sederhananya saja. Jadi aku tidak senang saat aku senang. Jadi kalau kesedihan itu datang, aku tidak kaget. Oke. Bahkan sebaliknya. Oke, netral aja gitu Iya, ya. iya. Kalau senang nggak senang, sedih nggak sedih. Jadi Iya. hidup lebih tenang Iya, gitu. damai ya. gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan ya kali ini. Kita udah ngobrol banyak sama Mas Haidar dan Mbak Hana tentang kuliah, hobi, kehidupan mereka. Jadi mungkin obrolan kita cukup sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman semua ya. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.